Hello English lovers, welcome back to Study English with BSA Course. It's me, Miss Ula. Hi! So, sekarang saya akan menjelaskan tentang pronoun. Oke, pronoun itu adalah sebuah kata ganti benda. Dari suatu bentuk berubah menjadi ke bentuk yang lainnya. Oke, seperti yang kalian ketahui, mungkin kalian bingung. Kenapa sih kok saya dalam bahasa Inggris itu ada I, me, my, dan yang lainnya? Karena mereka mempunyai syarat masing-masing. Of course. So, jika penasaran atau ingin tahu lebih kelanjutannya, let's check it out. Jadi untuk pronoun sendiri dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama yaitu ada subject. Yang kedua ada objek. Ada possessive. Possessive ada 2, yaitu possessive adjective sama possessive pronoun. Oke, dan yang terakhir adalah reflexive. Terus, apa sih perbedaan dari mereka? Jadi, seperti yang kalian ketahui, bahwa subjek itu orang atau benda yang melakukan pekerjaan. Dan untuk objek, orang atau benda yang dikenai pekerjaan. Next, untuk possessive. Possessive mempunyai 2, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive sendiri mempunyai arti kepemilikan. Dan perbedaannya, jika possessive adjective, itu pronounnya diikuti kata benda. Pronounnya diikuti kata benda. Tapi untuk possessive pronoun, dia tidak diikuti kata benda. Next, untuk reflexive. Reflexive yaitu seorang yang melakukan pekerjaannya sendiri. Oke, untuk reflexive pronoun yang melakukan pekerjaannya sendiri. Oke, next. Untuk subject, I itu pasti kalian tahu. I sendiri mempunyai arti aku. You berarti artinya kamu. They mereka. We kita. She dia perempuan. He, dia laki-laki, dan it, untuk benda. So, sekarang akan Miss Ula ajarin untuk pronunciation-nya. Oke. Saya sebagai subjek adalah I. Sebagai objek dia me, possessive adjective my, possessive pronoun my, dan refleksifnya adalah myself. Next, untuk yang kamu. Kamu sebagai subjek adalah you. Sebagai objek, you. Sebagai possessive adjective, your. Possessive pronoun, yours. Dan refleksifnya ada yourself dan yourselves. So, perbedaannya untuk yourself dan yourselves. Yourself itu kamu. Dan yourselves itu berarti kalian. Atau yang orangnya lebih dari satu. Berarti pakainya yang yourselves. Oke, next. Untuk mereka. Mereka sebagai subjek adalah they. Sebagai objek them. Sebagai possessive adjective their. Sebagai possessive pronoun theirs. Dan sebagai refleksif adalah themselves. Karena mereka, orangnya lebih dari satu, ya pakainya themselves. Oke, next. Ada kita. Yang sebagai subjek adalah we. Sebagai objek adalah us. Sebagai possessive adjective our, possessive pronoun ours, dan refleksifnya ourselves. Oke. Dia perempuan. Berarti sebagai subjek dia she, sebagai objek her, sebagai possessive adjective her, sebagai possessive pronoun hers, dan sebagai refleksifnya adalah herself. Oke. Untuk dia laki-laki. He sebagai subjek, sebagai objeknya him, sebagai possessive adjective his, sebagai possessive pronoun his, dan sebagai refleksif himself. Untuk yang terakhir adalah kata benda. Sebagai subjek adalah it, sebagai objek adalah it, sebagai possessive adjective it, possessive pronoun its, dan refleksif itself. Oke, next. Untuk yang selanjutnya, langsung saja kita ke contohnya. Oke, untuk yang pertama ada subjek. Subjek yaitu
orang atau benda yang melakukan pekerjaan. Yang pertama, I buy this book. Saya membeli buku ini. Berarti saya di sini sebagai subjek. Next, she studies with them. Yang artinya dia perempuan belajar dengan mereka. Yang melakukan pekerjaan di sini adalah she atau dia perempuan. Berarti di sini yang sebagai subjek adalah she sebagai subjek. Oke, next. Untuk yang ketiga, we have dinner together. We have dinner together. Kita makan malam bersama. Di sini yang melakukan pekerjaan adalah kita. Berarti dia di sini adalah we sebagai subjek. Oke, untuk yang selanjutnya adalah objek, di mana objek sendiri mempunyai arti orang atau benda yang dikenai pekerjaan. Untuk yang pertama contohnya adalah it makes me so tired, yang artinya itu membuatku sangat lelah. Berarti objek di sini adalah aku, itu membuatku sangat lelah karena dikenai pekerjaan. Berarti dia menjadi me. It makes me so tired. Oke, langsung. Untuk yang kedua, I go to the cinema with them. I go to the cinema with them. Saya pergi ke bioskop dengan mereka. Saya pergi ke bioskop dengan mereka. Berarti di sini yang menjadi objek adalah mereka. Jadi dia berubah menjadi them. Okay, next. His mother asked him to study. His mother asked him to study. Di sini artinya adalah ibunya menyuruh dia untuk belajar. Yang sebagai objek adalah dia laki-laki. Ibu dia laki-laki menyuruh dia laki-laki untuk belajar. Berarti dari yang he sebagai subjek, karena dia di sini menjadi objek, berarti berubah menjadi him. His mother asked him to study. Oke, untuk contoh yang selanjutnya ada possessive adjective, di mana possessive adjective memiliki arti kepemilikan yang pronounnya harus diikuti kata benda. Oke, next. Contoh ya. This is my bag. This is my bag. My di sini sebagai pronoun. Bag sebagai bendanya. Jadi, yang awalnya subjeknya I, dia berubah menjadi my. Jadi, my bag. This is my bag. Ini adalah tasku. Next. The second example. He brings your book. He brings your book. Dia laki-laki membawa bukumu. Di sini untuk bendanya adalah book, pronounnya adalah your. Dari kamu, you sebagai subjeknya, berarti sebagai possessive adjektifnya dia berubah menjadi your. Oke, jadi he brings your book. Oke. Karena possessive adjektif harus diikuti kata benda, diingat ya. Untuk possessive adjektif harus diikuti kata benda. Oke, next untuk possessive pronoun, di mana untuk kepemilikan tersebut tidak diikuti kata benda. Oke, untuk contoh yang pertama. This book is mine. This book is mine. Kepemilikan tapi tidak diikuti kata benda. This book is mine artinya buku ini adalah milikku. Buku ini adalah milikku. Jadi di sini bendanya ada di awal dan pronounnya ada di akhir dan tidak diikuti kata benda. Itu namanya possessive pronoun. Oke. This book is mine. Okay, next. The second. It is yours. Itu milikmu. It is yours. Itu milikmu. Di sini tidak ada kata bendanya. Jadi cukup yours. Oke. Oke, next. The last adalah reflexive. Di mana reflexive itu
orang atau benda yang melakukan pekerjaannya sendiri. Untuk contoh yang pertama, she cooks by herself. She cooks by herself. Dia perempuan memasak sendiri artinya. Jadi pakainya yang refleksif. She cooks by herself. Oke, contoh yang kedua, we love ourselves. Tadi ourselves untuk yang orangnya lebih dari satu, karena di sini kita berarti ourselves. We love ourselves. Kita mencintai diri kita sendiri. Oke, itu artinya kita mencintai diri kita sendiri. Oke, so setelah ini Misula akan kasih kalian soal. Coba kerjakan di rumah ya. Benar apa tidak? Oke, sebelumnya Miss akan kasih contoh. Untuk yang pertama, ibuku berkata kepadaku untuk tidak keluar sendiri. Oke, untuk yang pertama, ibuku berarti dia masuk pronoun apa kan kira-kira? Oke, dia masuk pronoun possessive adjective. Oke, kenapa? Karena di sini ada ibu sebagai bendanya. Dan persyaratan untuk possessive adjective ikuti kata benda. Oke, benar. So, ibuku menjadi my mother. My mother berkata, told kepadaku. Nah, di sini kepadaku. Ku di sini adalah sebagai objek. Karena yang dikenai keterangan. So, ibuku berkata kepadaku, told saya sebagai objek adalah me. Told me untuk tidak keluar sendiri. Untuk tidak, not to go out, untuk tidak keluar sendiri. Di sini ada refleksif. Berarti untuk refleksifnya saya berarti myself. By myself. Oke. So, ibuku berkata kepadaku untuk tidak keluar sendiri. My mother told me not to go out by myself. So, Misula punya tugas untuk kalian. Untuk yang terakhir ini, mereka belajar sendiri di rumah mereka. Kira-kira di jawaban yang benar seperti apa? Silakan dikerjakan. Dan jika kalian punya jawaban, silakan dijawab di kolom komentar. Oke? Oke, untuk pronoun Misula sudah cukup. So, kita akhir pelajaran bahasa Inggris hari ini. Thank you and see you.